Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pengajian kitab kita. Kita masuk fi arkanis sholati. Langsung dimulai dari Mas Beni. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis shalah wa taqaddama ma'na as-shalat wa taqaddama ma'na as-salati lughatan wa syar'an wa arkanus sholati thamaniyatu asyara ruknan ahaduha an-niyatu wa hiya qasdus syai'i zata waqtin Muqtaronan. wa hiya qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu fa in kanatis sholati fardhan fa in kanatis sholatu fardhan wajaba niyatu fardiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yiniha min subhin aw dhuhrin mathalan aw kanatis sholatu naflan dzata waqtin kibatin aw dzata sababin ka istiqain wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinihi li Laniyata nafliyati. Dah baca ya. Faslun fasal fi arkanis sholati, di dalam menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Jadi yang namanya rukun itu harus dilakukan setelah kita berada di dalam, namanya rukun. Kalau sesuatu yang harus dilakukan sebelum berada di dalam namanya syarat. Jadi syarat dengan rukun beda. Jadi ini rukun sholat harus dilakukan setelah kita berada di dalam, yaitu melakukan sholat. Wataqaddama, dan telah lewat makna sholati, arti sholat lughatan wa syar'an, secara bahasa dan secara syar'i. Artinya bahwa arti sholat baik secara bahasa dan syara itu sudah lewat, artinya sudah pernah dibicarakan. Wa arkanus sholati, dan rukun-rukun sholat sama niyatu asyara, itu ada 18 ruknan dalam hal rukunnya. Jadi rukun sholat ini jumlahnya ada 18. Karena dia rukun, maka ketika kita melakukan sholat harus ada. Ahadua, salah satu diantaranya adalah yang pertama an-niyatu, niat. Jadi niat ini masuk kategori rukun sholat. Wahia, yang dinamakan niat, qasdus syai'i, itu menyengaja sesuatu. Muqtaronan sambil dibarengi atau disamakan, diiringi bifi'lihi, dengan perbuatannya. Artinya ketika orang itu niat itu pas berbarengan dengan apa yang ia lakukan. Kita mau melakukan apa, ya pas startnya itulah kita melakukan niat. Kita mau sholat duha, pas takbiratul ihram, itulah kita wajib niat. Nah kemudian wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu dalam hati. Jadi niatnya dalam hati. Sedangkan bacaan-bacaan yang sering dibaca, usolli dan seterusnya, itu adalah di luar sholat. Artinya itu bukan sesuatu hal yang harus dilakukan. Artinya kalau ada yang melakukan ini adalah sifatnya ya supaya kita lebih mantep lah, lebih konsentrasi ininya di situ.
Nah, kemudian fa in kanat as-sholatu, kemudian jika sholat itu fardhon, sholat fardu, wajaba maka wajib niatal fardiyati, seseorang niat fardunya. Jadi kalau kita ini sholat fardu, duhur, asar, maghrib, harus disertakan kalimat fardu. Jangan hanya saya niat sholat duhur gitu aja, nggak sah. Nah, jadi harus ada saya niat sholat duhur fardu karena Allah. Paham ya? Jadi jangan hanya saya niat sholat duhur gitu. Jadi harus fardunya harus ada. Wa qasada fi'luha, dan seseorang menyengaja fi'laha pada melakukannya, wa ta'yinaha dan menentukannya, min subuhin dari sholat subuh, au dhuhrin atau dhuhur, masalan umpamanya. Jadi harus ketentuan di samping fardu itu juga wajib. Ta'yin. Ta'yinnya harus jelas. Ta'yin itu menentukan duhur atau asar. Misalnya saya sholat maghrib. Ya, jadi maghribnya ini harus ada. Maghrib ini namanya ta'yin. Nah, ini fardunya harus ada juga. Saya niat sholat maghrib fardu karena Allah. Jadi kalimat maghrib jangan nggak dimasukkan. Saya niat sholat fardu karena Allah, hanya itu aja, nggak boleh. Artinya nggak sah. Jadi ada ketentuan fardunya dan kemudian takyin sholat yang ia lakukan. Paham ya? Aukanati sholatu naflan, atau jika sholat itu berupa sholat sunnah data waktin yang memiliki waktu, karotibatin seperti sholat rawatib. Nah, itu harus ada. Misalnya rawatibnya apa? Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, harus ada itunya. Saya niat sholat sunnah qobliyah duhur, ada qobliyahnya itu. Qobliyahnya harus ada. Audata sababin, atau sholat yang memiliki sebab, kastisqoin seperti sholat istisqa, terus dibunyikan. Ya, sholat sunnah karena Allah, ya sholat sunnah istisqa, harus ada istisqonya, ini harus dibunyikan. Dibunyikan dalam arti dalam niat itu ada kalimat istisqa. Wajaba maka wajib qasdu fi'liha, menyengaja melakukannya, wata'yini dan menentukannya, la niatan nafliyati, tapi tidak niat sunnahnya. Artinya sunnahnya nggak keluar nggak apa-apa. Berbeda dengan fardu. Kalau fardu kan harus dikeluarkan kalimat fardunya. Tapi kalau kita sholat sunnah itu seumpama tidak dikeluarkan nggak apa-apa. Akan tetapi kalau dia punya sebab harus dikeluarkan. Sholat sunnah gerhana bulan, sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah istisqa. Itu yang wajib kita keluarkan dalam niat. Tapi kalimat sunnahnya seumpama tidak dikeluarkan nggak apa-apa. Tapi kalau fardu wajib harus ada fardunya. Paham ya? Paham? Nah, ada pertanyaan? Nomor 1. Kalau sholat sunnah yang tidak mengikuti gitu nggak perlu disebut nih ya, kayak mutlak aku udah sholat sunnah gitu. Hanya 2 itu. Pertama yang ada waktunya, sholat rawatib kan ada waktunya, qobliyah, ba'diyah. Sama sholat sunnah yang ada sebabnya. Istisqa karena minta hujan, gerhana matahari karena ada gerhana. Kalau yang mutlak ya nggak perlu. Lanjut. Masani al-qiyamu ma'al qudrati Ya. alaihi fa in ajaza anil qiyami Kok ada? Jawab itu. kok ada kaifa Sa'a firmati. Kaifa sa'a.
wa qu'udi Wa kaifa qu'uduhu. sya'a wa qu'uduhu muftarishan Afdalu. afdalu. Nah, sekarang rukun yang kedua, wasani, dan rukun yang kedua al-qiyamu, berdiri ma'al kudrati, karena ia mampu berdiri. Jadi setelah niat, rukun yang kedua dalam sholat itu adalah berdiri. Berdiri apa? Alaihi, bagi orang yang mampu. Kalau orang yang mampu, waras wuris kayak kita, ya wajib berdiri. Fa'in ajaza, kemudian jika ia lemah, apes, anil qiyami, dari berdiri, qa'ada, maka ia duduk. Kaifa sya'a, sebagaimana ia kehendaki. Kita sholatnya pakai duduk karena tidak mampu berdiri. Wa qu'uduhu, adapun duduknya dia muftarisan, dalam kondisi duduk iftiros, afdholi, itu lebih utama. Duduk iftiros tahu ya? Duduk iftiros itu duduk yang kita lakukan pada saat tahiyat awal. Nah, itu namanya duduk iftiros. Kakinya tidak dimasukkan ke kaki. Kalau kita sholat dalam keadaan duduk karena lemah, iftiros itu yang paling utama. Bukan silo kayak gini, kayak orang main gaple. Nah, jangan dimasukkan kakinya. Kayak duduk tahiyat awal. Itu duduk duduk yang paling utama. Kalau kita sholat dalam keadaan duduk, bukan berarti di luar itu nggak boleh, boleh. Tapi duduk dalam keadaan iftiros itu lebih utama. Kalau kita tidak mampu berdiri. Paham? Paham ya? Nah, ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut. Wasalithu takbiratul ihrami fata'ayyanu 'alal fayata'ayyanu 'alal qadiri bin nutqi biha an yaqula Allahu akbar fala yasihu ar-rahmanu akbar wa nahwihi wala yasihu fiha taqdimul khabari alal mubtada'i kakaulihi akbarullah wa man ajaza anin nutqi biha bil arabiyati tarjama bi ayyi lughatin sya'a wa la ya'dilu anha ila dzakarin akhara wa yajibu qarnun niyati bitakbiri wa amman nawawiyu fa ikhtarol al-iktifa'a bil muqaranati urfiyati bihaitsu yu'addu urfan annahu mustahdirun lissolati. Dah. Wasalisu, dan rukun yang ketiga. Jadi setelah niat berdiri, sekarang rukun yang ketiga. Takbiratul ikhrami, itu takbiratul ikhram. Rukun ini harus dilakukan. Fayata'ayyanu, maka jelas atau menentukan, alal qadiri, atas orang yang mampu, bin nutki, dengan mengucapkan biha takbiratul ikhram, ayakula, agar ia mengucapkan Allahu Akbar. Jadi takbiratul ikhramnya jelas kalimatnya, yaitu Allahu Akbar. Fala yasihu, maka tidak sah ar-Rahmanu Akbar. Jadi kalau ada orang baca takbiratul ikhram bukan kalimat Allahu Akbar, pakai Asmaul Husna yang lain, misalnya Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, artinya sih nggak salah. Tapi kalau itu dibaca pada saat takbiratul ikhram, maka dianggap tidak sah. Nah, kemudian wanahwu, dan semisalnya. Wala yasihu, dan tidak sah via di dalam takbiratul ikhram takdimul khobari, mendahulukan khobar alal mubtada'i, apa itu mengakhirkan mubtada.
Jadi khobarnya dulu, mubtada'nya belakangan. Kakaulihi akbarullah, dibalik. Kalau Allahu Akbar itu mubtada' khobar. Tapi kalau akbarullah khobar mubtada'. Artinya khobar muqaddam, mubtada' muakhir, dibalik. Tapi kalau nggak saat takbiratul ihram ya monggo-monggo mawon. Tapi kalau pada saat takbiratul ihram harus paten Allahu Akbar, bukan akbarullah. Berikutnya waman ajaza, dan barang siapa lemah anin nutki dari mengucapkan biya Allahu Akbar bil arabiyati dengan bahasa Arab, tarjama maka ia menerjemahkan bi ayyi lughatin dengan bahasa apa saja syaa yang ia kehendaki. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak bisa ngomong Allah Akbar, nggak iso, ya wes lah, ibaratnya iso terjemahnya pakai bahasa apa. Tapi bagi orang yang tidak mampu ya, kalau orang yang mampu nggak boleh main-main. Allah Maha Besar, nah, namanya nggak bisa. Makanya kalimatnya di sini adalah tarjama bi ayyi lughatin syaa. Wala ya'dilu, dan tidak diperbolehkan atau tidak dianggap anha dari bahasa tersebut ila dzikrin akhara pada dzikir yang lain. Diganti misalnya Allahu Akbar Alhamdulillah. Ini kan dzikir ya. Subhanallah. Nah, jadi takbir diganti dzikir yang lain. Alhamdulillah. Nah, harus Allahu Akbar. Diganti subhanallah yang enggak boleh, alhamdulillah juga tidak boleh. Wajibu dan wajib kornun niati bareng no niat bitakbiri dengan takbiratul ihram. Jadi pas bareng Allahu Akbar, ketika Allah ini dalam hati kita niat sholat yang kita lakukan. Makanya niat tadi dikatakan qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Jadi setat Allahu Akbar, niat itu harus bersamaan. Paham? Nah, kemudian Amman Nawawi dan adapun Imam An-Nawawi fakhtarul iktifa'a, maka dia memilih al-iktifa cukup bil muqaranah dengan kalimat muqaranah bareng al-urfiyah sebangsa urfi. Artinya bukan harus bareng sereng kalau dalam pandangan Imam An-Nawawi. Artinya ada geser sedikit nggak apa-apa. Apa itu mendahului atau mengiringi. Nah, jadi tidak harus Allahu Akbar. Nah, ini kan kita ngepas kan kadang-kadang nah, tidak pas, kurang sedikit, lebih sedikit. Nah, itu kalau pandangan Imam An-Nawawi tidak masalah. Muqaranah urfiyah. Nah, urfiyah itu ya adate awake dhewe manusa iki ya iku wis dianggap bareng lah. Misalnya wong mlaku itu ketinggalan rong jangkah, itu dianggap bareng kan ngono ibaratnya wong mlaku. Paham ya? Bihaisu ya'udu, dengan sekiranya terhitung urfan secara urfi, annahu bahwasanya ia mustahdirun itu bisa menghadirkan lisolati pada sholat. Ya. Artinya maksudnya secara urfi itu ya secara urfi wis dianggap nek dia iku niat melakukan sholat. Misal Allahu Akbar. Nah, begitu kita ngangkat, kali kita sudah ngomong Allahu, baru kita kerentek niat dalam hati kita. Nah, itu kan secara urfi itu enggak masalah. Karena dianggap ya sudah bisa menghadirkan kalau yang bersangkutan itu melakukan sholat. Paham? Ada pertanyaan? Yang penting ngaji ki paham. Paham ya, Per? Insyaallah. Mana yang tanyakan? Anda lanjut. Warabi'u qiraatul Fatihati au badaluha liman
lam yahfadhuha Nah, fardhon kanas as-sholatu kanatis. au naslaflan. as-sholatu nggih Nah, au naflan. nah, Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatan wa min waman askoto. waman askoto umannya minal fatihati harfan au tasdidat Tan, harfan tadi ya au tasdidatan au abdala, abdalan harfan, minha biharfin lam lam tasiha. Nah, lam tasiha qiraat tuhu. lam tasiha qiraatuhu walam sholatu wala sholatuhu Nah, in ta'ada ta'ammada. in ta'ammada wa illa wajaba alaihi i'adatul Qiraati. qiraati Utang Fatihah. wa yajibu tartibuha Nah, bi an yaqra'a ayatuha ala nazomiha lanidhomiha. al ma'rufi Al-ma'rufi. wa yajibu aidon Hmm, muwalatuha bi an yasola bi ayyasila. bi ayyasila Du, bandu ba'du kamilat kalimatiha. bibatin min ghairi faslin Nah, illa bi qadri tanafusi nah, fa in takhalala ya ya wa intah. tahlila Ah. fa in tahlila nggih Loh. Ya terus. al-zikr Zikr. ini pada apa al-zikr Baina. oh al-zikra baina muwalatiha qata'aha illa ayata'alla Qad dzikru al-zikru bi maslahati sholati kata amin takmimil kata minil mini makmumi kata minil makmumi fi asna'i fatihatihi liqiraati likirati imamihi fa innahu layak taul taul muwalatu waman jahulal fatihati terus wa wa ta'adzarat ta'adzarat alaihi li adami adami muallimin mislan nah wa wa ahsana ahsana ghairaha minal minal qur'ani wajaba alaihi sab'a ayatin mutawaliyatin mutawaliyatin iwadon iwadon anil fatihati au mutafarriqatan au niki iya mutafarriqatan fa in ajaza anil qur'ani ata bidzikri badalan anha bihaitsu la yang koso layang kusu bihaitsu la yang kusu an hurufiha fa ilam yahsun Qur'anan qur'ana wala zikron waqafa lantikron waqafa qadrul fatihati wa fi badin nusakhi wa qiraatul fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Nah, sama itu ya. Tadi yang ketiga itu apa tadi? Yang ketiga, yang keempat. Yang ketiga takbiratul ihram. Warabi'u dan yang keempat, nih rukun yang keempat, qiraatul fatihati membaca Fatihah. Jadi setelah niat takbiratul ihram, kemudian niat berdiri takbiratul ihram, yang keempat adalah membaca Fatihah. Au badalaha atau pengganti Fatihah. Liman la yahfaduha bagi orang yang tidak hafal Fatihah. Fatihah ora hafal, misale ada sampai orang itu enggak hafal Fatihah. Yo ganti boleh. Nah, ini kan kasus kalau ada kayak gini, Fatihah enggak hafal. Boleh ya. Boleh. Tapi bagi orang yang tidak hafal.
Kenapa sampai musannaf itu ngasih kalimat seperti itu? Siapa tahu ada Fatihah aja nggak hafal. Itu liman ajaza al-Fatihah au badalaha liman la yahfaduha. Fardun kanat as-sholatu au naflan. Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah, wajib membaca Fatihah atau pengganti bagi orang yang tidak hafal. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ayatun itu ayat minha dari Al-Fatihah kamilatun yang sempurna. Nah, ini fikih Syafi'iyah. Makanya bismillahirrahmanirrahim ini dikatakan oleh para ulama Syafi'iyah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Ayat sempurna itu ya ayat penyempurna surat Al-Fatihah, benar surat ayat sempurna. Waman askoto, dan barang siapa menggugurkan minal fatihati dari surat Al-Fatihah harfan satu huruf, au tasdidatan atau tasdidnya, au abdalah atau ia mengganti harfan satu huruf minha dari surat Al-Fatihah biharfin dengan satu huruf yang lain, lam tasihha maka tidak sah qiraatuhu bacaannya, wala sholatuhu dan sholatnya. Nah, maksudnya jika ada orang menggugurkan satu huruf saja, satu huruf digugurkan, misalnya maliki yaumiddin, ma-nya nggak dibaca atau li-nya nggak bisa, makiyal middin, nah digugurkan ini. Ghairil maghdubi alaihim aja, ghairil maghdu alaihim, nah, B-nya itu menggugurkan satu huruf. Au tasdidatan atau tasdidnya, jadi walad dolin itu tasdidnya nggak ada, walad dolin gitu, jadi tasdidnya nggak kebaca, bukan walad dolin, nggak ada tasdidnya itu, dia bacanya ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Nah, tasdidnya nggak ada. Dolin, bukan dolin tapi dolin. Tasdidnya nggak dibaca. Au abdalah harfan atau mengganti satu huruf minha dari surat Al-Fatihah bir harfin dengan satu huruf. Misalnya maliki kaf, bacanya kayak qaf. Maliki yaumiddin. Nah, itu mengganti satu huruf. Karena dia seperti itu, maka lam tasihha maka tidak sah qiraatu bacaannya, wala sholatuhu dan sholatnya. Sholat sendiri aja nggak sah, apalagi jadi imam. Makanya imam itu prioritas itu bacaan, terutama khorijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim, ha sama kha beda bacanya. Misalnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kha-nya ada banyak itu. Banyak. Nah, Di kampung apalagi ya, makanya ngaji itu penting supaya Jadi kita, kalau kita di posisi kayak gitu sebagai makmum gimana itu? ya kalau namanya makmum ya kita pasrahkan yang jadi imam. Oh, imam itu penanggung. Gitu. Nah, Gimana itu? ya nanti di lain waktu diingetin. Nah, di lain waktu diperbaiki melalui ngaji tahsin kan gitu. Orang tua loh, datuk saya di kampung. Ya kalau nggak ada ya nadanya itu mau gimana lagi? Ya caranya begini. Jadi caranya begini. Tetap aja jalan tapi pelan-pelan diperbaiki. Terutama bacaan Qur'annya. Karena kita ini mengganti satu huruf. Ganti itu bukan berarti mengganti dicopot, ganti bukan kayak ganti ban, itu bukan. Ganti bacaannya. Ha jadi kha, qaf jadi kaf. Nirrahimah langsung mimnya langsung satu. Nah gitu. Misalnya gini, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, mimnya hilang. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kan mimnya hilang satu. Nah, itu bacaannya tidak sah. Bacaan tidak sah maka sholatnya tidak sah.
Itu yang dimaksud lam tasihha qiraatuhu wala sholatuhu. Tadi itu inta amada jika ia sengaja. Sengaja ini, ayo sengaja loh ya. Wa illa dan jika tidak sengaja wajaba maka wajib alaihi baginya i'adatul qiraati mengulang bacaannya. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja diulang. Nah, tapi kalau memang nggak ngerti, ayo ngaji, belajar. Nah, ini kan kadang-kadang kepedean. Seolah-olah udah bisa baca Quran, wah langsung maju di depan jadi imam. Kadang-kadang nggak, ya itulah. Kalau tradisi ilmu tidak berjalan itu ya di situ. Kepedean gitu. Jadi kalau tadi disengaja itu bacaan dan sholatnya tidak sah. Kalau sengaja wajib mengulang. Ya. Wajibu dan wajib tartibuha mentertibkan surat Al-Fatihah. Bi ayakro'a agar seseorang membaca ayatiha ayat-ayat surat Al-Fatihah ala nazmihal ma'ruf sesuai dengan urutan-urutan yang sudah dikenal. Nah, harus tertib. Jangan nggak tertib. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillah, bolak-balik gitu. Nah, itu nggak tertib itu namanya. Kalau nggak tertib ya berarti nggak sah. Wajibu dan wajib aidon juga mualatuha. Mualah itu berkesinambungan. Nah, continue. Bi ayasila dianjurkan nyambung ba'du kalimatiha. Sebagian kalimat-kalimat Al-Fatihah bibandin dengan sebagian yang lain minggoiri faslin dari tanpa pemisah. Illa biqadri tanafusi kecuali sebatas ambil nafas. Nah, jadi harus berkesinambungan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Menengah suwi 5 menit. Nah, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Kecuali kalau hanya sebatas ambil nafas ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan berhenti kok sampai 5 menit iki. Bismillah lanjut iki. Nah. Ya, itu mualah. Sampai 5 menit turun. Nah, makanya kalau kita sholat ini lupa, ayat ya misalnya, baca ayat lupa ya udah langsung ruko. Kalau dia berhenti suwi nunggu, nah itu ganggu jamaah di belakang. Kita turu apa lali. Nah. Tapi kalau ganti ayat boleh. Ya boleh, tapi diusahakan berkesinambungan gitu loh. Jangan berhenti lama. Nah, berkesinambungan. Makanya mualah itu meskipun ini surat Al-Fatihah yang mualah, kalau kita baca surat di luar Fatihah ya diusahakan mualah tadi, berkesinambungan. Nah, paham ya? Fa in takhallala, maka jika terjeda adzikru dzikir baina mualatiha di antara berkesinambungan surat Al-Fatihah qata'aha maka berarti ia memutusnya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah. Nah, kalau kita ada di jeda-jeda dzikir kayak gitu, itu masuk kategori memutus mualah. Memutus mualah, memutus berkesinambungan. Paham ya? Paham? Walaupun dalam hati ya. Nah iya. Nah, itu kan di sela-sela dzikir. Nah, antara mualahnya bacaan ayat Al-Fatihah. Illa ayyata'allaqo kecuali jika berhubungan adzikru dzikir tadi bimaslahati sholati dengan kebaikan sholat. Kata minil makmumi seperti aminnya makmun fi asna'ihi di tengah-tengah fi asna'i fatihatihi di tengah-tengah fatihahnya liqiraati imami karena bacaan imamnya. Kecuali kalau dzikir tadi berupa amin, misalnya gini ya, imam baca Fatihah, kita ikut baca Fatihah, tapi di belakang imam. Imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Nah, kita baca Fatihahnya baru ihdina. Nah, kemudian kita nyambung amin. Nah, kita kan belum lengkap Fatihahnya. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, karena ada kaitannya dengan bacaan imam Fatihah tadi. Nah, paham? Paham? Paham ya? Jadi zikir yang ada kaitannya dengan bacaan. Fa'innahu, maka sesungguhnya hal itu layak ta'u tidak memutus al-mualatu berkesinambungan tadi. Nah, karena ketika kita baca amin di tengah-tengah imamnya waladhdallin tadi, tapi Fatihah kita belum selesai, itu nggak apa-apa karena berkaitan dengan bacaan imam. Itu ada maslahatus sholah. Waman jahula, dan barang siapa bodoh al-fatihata pada surat al-fatihah, wa ta'adzarat, dan ada alasan alaihi atas dia, li adami muallimin, karena tidak ada orang yang mengajari, mislan seumpama masalan ya. Jadi orang itu Fatihah aja bodoh, jadi ada alasan enggak iso aku maca Fatihah. Wa ahsana, dan bagus ghairoha, selain Fatihah, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Jadi Fatihah enggak iso, tapi surat liyane malah iso. Al-Falaq iso, Al-Ikhlas iso. Nah, malah bisa dia. Nah, tapi Fatihah malah enggak iso. Wajaba, maka ia wajib, maka wajib alaihi atas dia sab'u ayatin, 7 ayat mutawaliyatin yang berkesinambungan, iwadon sebagai ganti anil fatihati dari surat al-fatihah, al mutafarriqatan atau terpisah. Nah, jadi kalau misalnya Fatihah nggak iso, jan ra iso maca Fatihah, tapi surat yang lain malah iso, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas, ya, maka ia diwajibkan membaca surat tadi. Nah, surat tadi dibaca sebagai ganti dari surat Al-Fatihah. Dibaca langsung atau terpisah. Terpisah dalam artian ya Al-Ikhlas terus An-Nas. Nah, mungkin agak apa dia nyari apa yang hafal lah gitu. Nah, jadi sebagai ganti dari surat Al-Fatihah. Nah. Paham ya? Fa'in ajaza, kemudian jika ia lemah anil Qur'ani, dari Al-Qur'an, Fatihah ra iso, maca Qur'an ya ra iso. Blas jan. Ata, maka ia mendatangkan bidzikrin, dengan zikir badalan sebagai ganti anha dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya Fatihah ra iso, maca Quran ra iso, jan blas ra iso maca. Ra iso blas. Yang mualaf-mualaf baru itu. Bihaisu la yang kusu, dengan sekiranya tidak merusak an hurufiha, dari hurufnya. Jadi pokoknya dia harus mendatangkan apa ini? Ata bidzikrin, dengan zikir sebagai ganti dari surat Al-Fatihah, sekiranya tidak sampai merusak atau mengurangi ya, layang kusuan hurufiyat, mengurangi dari huruf-hurufnya. Ya pokoknya maca zikir apa lah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, zikir. Fa'ilam yasun, kemudian jika ia tidak bagus Qur'annya, wala zikron, dan zikirnya, Qur'ane ya ora iso, zikir ya ora iso, wis mentok iki. Kosong belum. Wis ora iso apa maca Qur'an ra iso, zikir wae ya ora iso. Waqafa, maka ia diam, qadrul Fatihati, dengan ukuran bacaan Fatihah. Wis pol, wis ngene wae. Wis pokoke meneng nek maca Fatihah misalnya 3 menit ya, kowe berdiri 3 menit. Wis mentok. Fatihah ra iso, Quran ra iso, zikir ya ra iso. Makanya cukup berdiri. Ukurannya sama dengan bacaan Fatihah. Wa fi ba'din nusahi, dan di dalam sebagian naskah yang lain, wa qiraatul Fatihati, ada kalimat atau narasi membaca Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim. Bi'adi kok ba'da lho.
bi'adi bismillahirrahmanirrahim, dengan menganggap bismillahirrahmanirrahim wahya ayatun minha. Nah, bismillah ayatun itu ayat, minha dari surat Al-Fatihah. Artinya bismillah ini dianggap ayat dari surat Al-Fatihah. Ini fikih Syafi'iyah ini ya. Ya nanti kita bisa mendeteksi kalau ada orang membaca surat Al-Fatihah kok bismillah nggak dibaca, berarti fikihnya bukan Syafi'iyah. Itu Malikiyah. Nah, terus lalu bagaimana kita sebagai makmum? Ya, namanya makmum ya penumpang ya terserah kono imamnya. Benar salah dia yang nanggung. Nah, jadi kita nggak usah bicara sholatku sah apa enggak. Nah, dia yang nanggung. Nah, paham? Ada pertanyaan? Silakan. Ayo, mana yang mau tanyakan? Ora paham itu paham ngaji itu. Paham ya? Rukun yang keempat. Insyaallah. Sekarang yang kelima, lanjut. Wal khamisu ar-ruku'u wa aqallu fardhihi liqa'imin qadirin 'ala ar-ruku'i mu'tadilin al-khilqati salimi yadaihi wa rukbataihi an yanhaniya bi ghairi inkhinasin qadra bulughin rohataihi rukbataihi lau arada wadu'ahuma alaihima fa illam yakdir ala hadzal ruku'i inhana makdurahu ya wa auma'a bi tarfihi wa akmalu ruku'i taswiyatur raki'i dhahrahu wa unuqahu bihaitsu yasyurani kasofihatin nggih wahidatin wa nasabu saqihi wa nasabu saqaihi wa akhadha rukbataihi biyadaihi. Nah, sekarang rukun yang kelima ya. Wal khamisu, rukun yang kelima, ar-ruku' itu ruku'. Nah, nih ruku' ini masuk kategori rukun sholat. Wa aqallu fardhihi, dan fardu yang paling sedikit atau paling minimal ruku'. Artinya fardu tapi minimal ya. Liko imin, bagi orang yang sholat berdiri, qadirin mampu ala ruku'i, melakukan ruku'. Sholatnya berdiri dan dia mampu untuk ruku'. Artinya orang yang sakit pinggang, waras. Ya mu'tadilil khilqati, waras wuris itu mu'tadilil khilqah. Waras wuris itu artinya sehat segala-galane. Sehat, orang ini gangguan. Orang itu boyoke kumat, bengkek, penyakit itu enggak ada. Salimi yadaihi, kedua tangannya sehat. Orang keple, kena stroke. Nah, sehat enggak ada masalah, ya. Waruk bataihi, dan kedua dengkulnya. Intinya waras wuris, sholatnya berdiri, tangannya sehat, dengkulnya sehat, ya segala-galanya sehat. Yaitu ayan hania, agar ia bungkuk bighairi inkhinasin, tanpa ngangkat dada atau dengek. Tahu dengek? Jadi bukan begini. Dadanya rada diangkat dikit gini. Nah, dengek. Kayak gitu. Nah, itu maksudnya gitu. Bungkuk tanpa dengek. Kayak orang ini, kayak orang ngintip, bukan. Yaitu qadra bulughi rohataihi,
dengan ukuran sampainya kedua telapak tangannya rukbataihi pada kedua dengkulnya. Jadi tanpa dengek dengan ukuran kedua telapak tangannya itu nyampe ke dengkul gitu loh. Jangan gini, jengat gini. Nah, itu maksudnya seperti itu. Lau aroda jika ia berkeinginan wat'ahuma untuk meletakkan kedua telapak tangannya alaihima di atas kedua dengkulnya. Nah, jadi ketika dia ruko itu bungkuk tanpa dengek dengan ukuran kedua telapak tangannya ini bisa menjangkau kedua dengkulnya. Nah, paham? Ya. Itu ya. Fa'ilam yaktir, kemudian jika ia tidak mampu ala hadar ruku'i atas rukuk yang seperti ini, inhana maka ia bungkuk madurahu sesuai ukurannya. Ya ukurannya misalnya dia ora iso mampu rukuk yang kayak tadi, ya wis pantese wong rukuk iki kepiye. Nah, pantu aja kaya misalnya tadi berdiri ya rukuk ki pantese rada bungkuk mengisor sithik ngono. Wa aumaa dan memberikan isyarah bitorfihi dengan matanya. Jadi gini sambil ini meripatnya jangan moncor gini. Nah, itu sebagai bukti kalau dia yang bersangkutan lagi ruko. Kalau memang kita tidak bisa melakukan ruko secara sempurna karena sesuatu hal nyakit pinggang, boyok, pokoknya orang waras lah istilahnya, orang sehat awake. Kemudian wa akmalur ruku'i dan rukuk yang paling sempurna, maksimal. Tadi kan minimal ya, ini yang maksimal. Tasfiyatur raki'i itu orang yang rukuk meluruskannya orang yang rukuk dhuhrahu punggungnya wa unuqahu dan lehernya lurus. Ini ya. Nah, lurus ya. Bihaisu yasironi dengan sekiranya keduanya jadi kasof hatin wahidatin seperti satu papan. Nah, kayak papan satu ini, lurus. Punggung dan leher. Wana soba dan tegak sa koihi ya. Kedua betisnya tegak. Nah, ya. Wa khoda dan ia bisa mengambil rukbataihi kedua dengkulnya biataihi dengan kedua tangannya. Yang sempurna punggung leher lurus kayak papan gitu. Nah, tapi sekiranya tangannya juga bisa, telapak tangannya bisa menjangkau dengkul. Nah, betisnya juga berdiri tegak ini. Jangan betisnya ikut doyong. Nah, betis ikut berdiri, punggung lurus, leher juga lurus, kedua telapak tangan ini bisa menjangkau kedua dengkul. Nah, paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan. Yang belum paham. Kalau bagi orang yang tangannya satunya patah gitu atau cacat ya, kan mungkin satunya aja bisa ngejangkau dengkulnya. Sekiranya dia ruku itu ya ukurannya tapi tidak sejajar dengan papan itu tadi, apakah masih dimaafu atau gimana gitu? Ya, ini kan tadi kan dikatakan di awal yang minimal ada dia mu'tadilil khilqah. Nah, mu'tadilil khilqah itu seluruh tubuh fisiknya ini tidak ada gangguan. Artinya sempurna. Nah, ini tadi kan kasus kalau misalnya satu tangannya itu nggak normal. Ya lain ceritanya. Nah, apalagi yang dibicarakan ini adalah akmalur rukuk yang maksimal seperti itu. Jadi intinya minimal atau maksimal dalam rukuk itu bagi orang yang sehat. Tangannya sehat, pinggangnya sehat, nggak ada penyakit yang lain. Paham? Kalau ada pakai syarat. Nah, sampai tambah syarat. Paham ya? Lanjut. Wasadisu
tumak ninatu wahya sukunun ba'da harokatin fihi ayur ruku'i wal musonifi yang musonif ya? Iya. Ya ja'alu tumak ninati fil arkani ruknan mustaqilan wa masya alaihi Nawawi fit tahqiqi wa ghairul musanifi yaj'aluha hayatan tabi'atan lil arkani ya. Wasadisu rukun yang keenam at-tumakninatu itu tumakninah. Wahya tumakninah yaitu sukunun ba'da harakatin, diam setelah bergerak. Diam, itu namanya tumakninah, setelah bergerak diam. Fihi di dalam ruku', ay ar-ruku'i di dalam ruku'. Wal musonnifu musonnef, penulis kitab ini ya ja'alu menjadikan at-tumakninata pada tumakninah fil arkani di dalam rukun-rukun salat ruknan mustaqilan, rukun yang terpisah. Maksudnya misalnya tumakninah di rukun, pokoknya tumakninah ini ditulis sebagai rukun yang terpisah dari rukun yang lain gitu. Jadi bukan rukun di dalamnya ada tumakninah tapi dikasih nomor tersendiri ibaratnya. Itu namanya misah. Nah kemudian wamasa dan berjalan berlaku alaihi atas hal itu An-Nawawiyu Imam Nawawi fit tahqiqi dalam kitab tahqiq. Artinya dalam kitab tahqiq An-Nawawi juga mengikuti pendapat tadi bahwa tumakninah itu adalah rukun yang tersendiri. Itu. Wa ghairul musannifi dan selain musannaf ya ja'aluha menjadikan tumakninah hayatan itu adalah sunnah hayah tabiatan yang mengikuti lil arkani kepada rukun-rukun. Tapi di luar musannaf kitab ini itu bahwa tumakninah itu masuk kategori sunnah hayah yang mengikuti rukun. Artinya ya include terhadap rukun yang lain. Misalnya pas dia i'tidal kan tumakninah, include di dalamnya. Kalau dia sujud juga ada tumakninah, include di dalamnya. Tapi kalau musannaf tumakninah itu masuk kategori rukun yang terpisah. Paham? Nah, tapi di sini nggak ada penjelasan ukuran tumakninah. Ya nanti di bawahnya ada nanti. Ada keterangannya. Ayo lanjut yang ketujuh. Wasabi'u ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu qa'iman 'alal hay'ati allati kana 'alaiha qabala ruku'ihi min qiyamin qadirin wa qu'udi 'ajizin 'anil qiyami. Dah ya. Wasabi'u dan yang ketujuh ar-raf'u itu bangun minar ruku'i dari ruku'. Nah, ruku' ya. Wal i'tidalu dan i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak ya. Qa'iman sambil berdiri alal hayati di atas keadaan alati kana alaiha yang sebagaimana dia qabla ruku'i sebelum ya ruku'. Min qiyamin qadirin dari berdiri bagi sholat yang mampu. Artinya maksudnya bangun dari ruku' itu berdiri ya, sebagaimana sebelum ya ruku' itu loh. Nah, ketika kita baca bismillah kan berdiri tegak. Nah, kemudian ruku'. Nah, ketika bangun kembali seperti ketika membaca Fatihah tadi berdirinya. Jadi berdiri jelas. Ojo sami Allahu liman hamidah baru nyit terus ngene neh. Nah, maksudnya berdiri sebagaimana semula ketika membaca Fatihah. Paham? Nah, ya. Allati qabla ruku'i min qiyamin qadir. Wa qu'udin ajizin dan orang yang sholat duduk bagi orang yang lemah anil qiyami dari qiyam berdiri.
Artinya kalau dia sholatnya dengan duduk, ya rukuknya begini, kemudian bangunnya ya tegak seperti ketika ia duduk semula. Nah, ojo gur gini maknit, gini tuh balik meneh sujud, ya enggak boleh begitu. Harus seperti semula. Baik yang ia sholatnya berdiri maupun dengan duduk. Nah, itu maksudnya bangun dari rukuk. Paham? Nah, ada yang tanyakan? Tangan lurus lagi apa begini lagi? Lurus semula kan begini semula. Nah, ini yang dibahas berdiri itu berdirinya, bukan ininya. Oh, berdirinya. Ya berdirinya itu kalau tangannya ini ya. Nah, bukan tangannya. Nah, tapi yang dibicarakan di sini adalah tegak bagi orang yang berdiri. Ya berdirinya. Seukuran awal tadi. Nah, bukan ininya. Nah, begini apa enggak itu nanti soal lain itu. Nah, itu sudah menyangkut. Nah, itu pendapat imam. Nah, itu pendapat imam itu ya. Nah, ini kita fokus pada temanya. Paham? Paham, lanjut. Wasabi'u arafu ya. Minar ruku'i wal udah itu. Yang ke-8. Atau makninatu fihi ayul i'tidali. Wa tasi'u as-sujudu marrataini fi kulli raqatin. Wa aqlihi Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musalli maudhi'a sujudihi minal ardi au ghairiha wa akmaluhu ayakbarol ayukabbiro lihwihi lil lisujudi bila rafi yadaihi wa yad'a rukbataihi summa yadaihi summa jabhatihi wa anfihi. Dah sampai itu ya. Wasaminu rukun yang kedua atumakninatu itu tumaknina itu maknina. Ai fihi di dalam iktida ai al iktidai dalam iktida. Tumaknina pada saat dia iktida. Watasi'u dan rukun yang ke-9 as-sujudu itu sujud. Marrotaini 2 kali fi kulli raqatin di setiap rakaat. Nah, jadi sujud 2 kali itu masuk kategori rukun. Kalau cuma sekali nggak boleh. Nah, jadi sujud 2 kali itu masuk kategori rukun di setiap rakaat. Wa aqalluhu dan minimalnya sujud. Nah, sujud minimal mubasyaratu ba'di jabhatil musolli itu tersentuhnya sebagian kening orang yang sholat maudhi'a sujudihi pada tempat sujudnya minal ardi dari bumi au ghairiha atau selain bumi. Jadi paling minimal dalam bersujud itu adalah sebagian kening ini harus nyentuh tempat sujud. Jangan ini goyang-goyang, ya, gerimis-gerimis nggak boleh. Harus kesentuh, nempel lah, minimal nempel. Itu paling minimal. Wa akmaluhu dan sempurnanya atau maksimalnya ayyukabbira agar ia baca takbir. Lihuihi karena turunnya ia lisujudi untuk bersujud. Jadi baca takbir itu sempurna. Allahu Akbar. Minimal kesentuh keningnya sambil baca takbir ketika turun mau sujud. Nah. Paham ya? Paham? Bila raf'i yadaihi tanpa mengangkat tangan. Meskipun dianjurkan baca takbir tapi rasa angkat tangan. Maksud ke Allahu Akbar. Tadi bila raf'i yadaihi tanpa mengangkat kedua tangan. Nah, karena takbirnya dia mau sujud bila rafiyataihi. Wa yad'u dan ia meletakkan rukbataihi kedua dengkulnya. Dengkul dulu. Jangan tangan dulu. Nah, jadi ketika kita sujud, baca takbir tapi nggak usah ngangkat tangan. Dengkulnya disentuhkan dulu ke dalam pada tempat duduknya, tempat sujudnya. Setelah
dengkul, summa yadaihi baru tangannya. Jangan tangan dulu baru dengkul. Jadi gini dengkulnya masih ongkang-ongkang di atas. Nah, jadi berurutan dengkul baru tangan. Setelah itu summa jabhatahu, kemudian baru keningnya. Wa anfahu dan hidungnya. Nah, itu yang paling sempurna ya. Turun takbir tapi tanpa angkat tangan. Letakkan kedua dengkul. Setelah kedua dengkul, kedua telapak tangan, kening, baru hidung. Kening dulu tek gitu. Nah, tek gini ya. Nah, hidungnya nyentuh. Nah. Paham? Niku kan sebagian kening orang yang sholat menempel sajadah. Nah, Saya dulu ngajinya itu ada rambut pun katanya nggak sah itu. Gimana itu? Kan padahal ada sebagian ya. Seharusnya walaupun rambut menghalangi sah seharusnya ya. Ya ini kan gambaran umumnya seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya rambut itu sama beleweh ini, rambut ini kan bukan tempat sujud. Mungkin rambutnya banyak. Kalau satu masih boleh lah. Gitu. Ya masih secara urfi tidak ada masalah. Karena kan ada tapi kalau sebagian. rambutnya gondrong kemudian nutupi kening sama tempat sujud ya lain itu ceritanya. Makanya memang memang begitu dalam fikih, karena itu dia rambut itu menghalangi terhadap tempat sujudnya. Nah, sebetulnya arahnya ke sana sih. Makanya rata-rata kalau baji jangan sampai rambutnya itu ngelewer ke kening. Kan panjang. Panjang. Kalau ada 1-2 mah nggak masalah. Paham ya? Wa anfau dan hidungnya. Terus yang ke-10 lanjut. Wal ashiru at-tuma'ninatu fihi ayis sujudi bihaitsu yanalu mawdi'a sujudi thiqala ra'sihi Saklu ra'sihi wala yakfi imsasu ra'sihi mawdi'a sujudihi bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtahu qatnun mathalan la in kabasa wa dhahara ya atharuhu ala yadin law furidat tahtahu. Wal ashiru dan rukun yang ke-10 at-tuma'ninatu fihi, itu tumakninah di dalam sujud. Ai as-sujudi di dalam sujud. Bihaitsu yanalu, dengan sekiranya tersentuh, menempel, mau sujudihi, tempat sujud, sakla roksihi, pada beratnya kepalanya. Jadi mau sujud di sini itu ya diperkirakan tempat sujud itu istilahnya menyentuh bener dikarenakan beratnya kepala. Jadi benar-benar gini-gini, plek gitu, ora griming-griming. Wala yakfi, dan tidak cukup imsa suroksihi, nempelnya kepala, mau diasujudi, tempat sujudnya. Bal yatahamalu, akan tetapi ia menekan. Bihaitsu laukana, dengan sekiranya jika ada tahtahu di bawahnya, qatnun kipas, masalan seumpama la ing kabasa, maka ia tertekan. Maksudnya begini. Jadi kalimat itu tidak cukup hanya kepalanya nempel sedikit, akan tetapi agak sedikit ditekan. Sekiranya kalau misalnya tempat sujud itu ada kapas itu tertekan dengan kening kita gitu loh. Agak ditekan sedikit lah, jangan hanya nempel til terus wes ya. Tapi benar-benar ditekan. Jangan ngambang. Ditekan. Yang ditekan itu. Wadharo, dan jelas asaruhu, dampaknya alayatin, atas tangan, lau furidot, jika diletakkan tahtahu, di bawah kening tadi. Artinya seumpama tangan kita itu ditaruh di bawah kening, ketergini kan kroso, tangan kita ikut tertempel. Paham? Jadi seumpama batuk kita yang kening kita untuk sujud itu, di bawahnya ada tangan itu, agak sedikit dampaknya ada. Seperti gini ya, gitu. Dampaknya ada.
Paham? Tangan ada bekas. Ada bekas. Nah, Lain kebasan apa? laing kabasa tertekan. Mana yang tanyakan? Yang belum paham? Cara paham, tanyakan aja. Makanya saya satu rukun yang penting paham. Insyaallah udah paham yang ini. Kalau bingung nanya, saya lagi bingung. Kalau bingung saya nanya. Apalagi kalau penasaran. Belum jelas gitu. Ya. Tapi paham ya? Rukun yang ke berapa tadi? Yang ke-10. Sekarang lanjut yang ke-11. Wal hadi asyara. Al julusu bainas sajdataini. Fi kulli raqatin sawaan. Sawaun Sholat. Sholat qaiman. Au qaidan. Au Muttajian. Au muttajian. Au muttajian wa aqalluhu sukunun ba'da harakatin a'dha'ihi wa akmaluhu wa akmaluhu ziyadatu ala zalika bitu'ai alwariti fihi falau lam yajlis baina sajadataini bal sara ilal julusi aqraba lam yasiha ya. Wal hadi asyara, dan rukun yang ke-11 al julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Nah, jadi dua sujud itu ada duduknya, itu masuk kategori rukun. Fi kulli raqatin, di setiap satu rakaat. Ya. Sawaun sholat, sama halnya ia sholat qaiman berdiri, au qaidan atau duduk. Dia sholatnya berdiri atau duduk, juga harus ada duduk di antara dua sujud. Nah, caranya bagaimana kalau dia sholat duduk? Ya dibedakan, biar ada sedikit perbedaan. Au muttajian, atau tidur miring. Sholat berdiri, duduk atau tidur miring, harus ada duduk di antara dua sujud. Caranya bagaimana? Ya dikira-kira. Nah, karena itu masuk kategori rukun. Wa aqalluhu, dan minimalnya sukunu ba'da harokatin, berdiam setelah ba'da harokati a'dha'i, setelah bergeraknya anggota tubuhnya. Paling minimal itu ya diam setelah fisiknya ini bergerak. Minimal diam, minimal. Nah, sujud, bangun, duduk, minimal diam. Paham ya? Wa akmaluhu, dan maksimalnya atau paling sempurna azyadatu, itu nambah, bukan cuman diem tapi ditambah, ala dalika, atas hal itu, bidu'ail waridi, dengan doa yang dari Rasul. Warid itu maksudnya doa dari Rasul. Fihi, di dalam duduk di antara dua sujud. Nah, ya kalau minimalnya hanya diem, maksimalnya ya diem yang baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, itu maksimalnya, ada doanya. Paham? Nah, tadi kalau dikatakan pertanyaan tadi tumak nina ukurannya, ya ini maksimalnya. Ada bacaan wirid tadi, bacaan yang datang dari Nabi. Falau lam yajlis, kemudian jika ia tidak duduk, baina sajdata ini, di antara dua sujud, bal soro, akan tetapi ia menjadikan ilal julusi, pada duduk, akrobu, lebih dekat, lam yasiha, maka tidak sah. Lebih dekat itu artinya enggak sampai terdiam, enggak, hanya sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi mendekati duduk, bukan duduk, bukan, tapi mendekati duduk. Jadi tidak ada diam sama sekali. Nah, bisa dari sini sujud Allahu Akbar. Nah, terus gini lagi. Nah, itu tidak sah. Nah, tidak sah. Paham? Paham ya? Berarti duduk di antara dua sujud itu ukurannya tumak ninah ya? Ya, tumak ninah. Minimal. Nah, tumak ninah, dan tumak ninah itu minimal hanya diem, maksimalnya ditambah bacaan doa tadi, Rabbi fil, dan seterusnya. Paham? Nah, lanjut.
Wa thaniya asyara at-tuma'ninatu fihi ayil julusi baina sajdatain. Wa thalitha asyara al-julusul akhiru ayil ladzi yaqibuhu salam. Wa rabi'a asyara at-tasyahhudu fihi ay fil julusil akhiri. Nah, ya. Wasani asaro dan rukun yang ke-12 at-tumakninatu itu tumakninah fihi di dalam duduk di antara dua sujud ay al julusi baina sajdata ini duduk di antara dua sujud. Itu ada tumakninahnya. Wasalisu asaro dan rukun yang ke-13 al julusul akhiru itu duduk yang terakhir. Maksudnya tahiyat akhir alladzi yaqibuhu assalamu yang mengiringi salam. Artinya duduk terakhir, duduk yang diiringi dengan salam penutup. Warobiu dan rukun yang ke-14, duduknya tadi ya, itu at-tasyahudu baca tahiyat fihi di dalam duduk yang terakhir, ay fil julusil akhiri di dalam duduk yang terakhir. Kalau hanya duduk yang enggak sah, duduknya yang baca tahiyat. Karena tahiyat itu masuk kategori rukun. Paham? Paham? Nah, lanjut, dihabisin rukunnya. Baca tasyahud akhir wa aqallu ya. Wa aqallu tasyahudil At-tahiyatu lillahi salamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa akmalut tasyahudit tahiyatil mubarakatus salawatut thayyibatu lillahi salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamu alaina wa ala ibadillahi sholihina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu ya. Wa aqallu tasyahudi tahiyat minimal. Minimal itu paling minimal. Bacanya at-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimal. Nah. Wa akmalut tasyahudi dan tahiyat yang maksimal atau paling sempurna itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini maksimal. Nah, ini yang rukun. Nah, nanti yang berikutnya sholawat Ibrahimiyah itu bukan masuk kategori rukun. Nah, mau dibaca udah bisa salam itu. Udah bisa. Nah, tapi kalau kita 15 tambahannya nah, maksudnya ini yang rukun. Rukun itu harus dibaca sampai ke situ. Nah, nanti yang sholat pada berikutnya sampai sholat Ibrahimiyah itu bukan rukun. Artinya kalau seumpama nggak dibaca juga sholatnya sah. Digunakan sholat sunnah ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Maksudnya tasawuf awal dan akhir itu sama bacaannya. Rukunnya sama. Itu rukun. Yang Jadi akhir dipilah ditambah. itu yang rukun. Di luar itu bukan rukun. Rukun itu wajib maksudnya. Kalau misalnya sampai pol sholawat Ibrahimiyah itu juga bagus. Tapi seumpama nggak dibaca, sholatnya sah karena bukan kategori rukun. Taraweh 20 rakaat dipakai ini. Makanya cepat. Orang yang nggak paham, wah bacaannya cek-cekan katanya kan. Nggak paham ya? Iya. Paham. Nah, ini tak bacanya udah mau maghrib tak entekno. Wal khamisu asyara dan yang ke-15 as-sholatu 'alan nabi fihi, membaca sholawat atas nabi fihi ay fil julusil akhiri di dalam duduk yang terakhir ba'dal firaghi setelah selesai minat tasyahudi dari tahiyat. Nah, jadi yang sampai syahadat tadi tahiyat,
Kemudian membaca sholawat kepada Nabi itu juga masuk kategori rukun. Jadi ojo pol syahadat toh, sholawat kepada Nabi juga masuk kategori rukun. Kalau nggak dibaca nggak sah karena dia masuk kategori rukun. Nah, membaca sholawat kepada Nabi di duduk yang terakhir. Wa aqallu sholati, sholawat yang minimal ala Nabi kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan misalnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Wes paling minimal. Minimal tuh ya. Paham ya? Nah. Wa asy'ara dan memberi pengetahuan. Kalamul musannifi, ucapan musannaf, anna sholata, bahwa membaca sholawat alal ali atas keluarga Nabi la tajibu, tidak wajib, wahwa kadzalika, dan ia sedemikian itu, balhiya sunnatun, akan tetapi dia sunnah. Ingat-ingat, yang wajib itu bacaan tahiyat sama sholawat pada Nabi. Kalau pada keluarganya sudah masuk kategori sunnah. Misalnya kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Wes cukup. Kalau mau dilanjuti wa ala ali Muhammad. Nah, dilanjutin itu. Nah, enggak apa-apa, tapi wa ala alinya itu kategori sunnah hukumnya. Niku salawat fi julusil akhir. Kalau julusil awal, tahiyat awal pripun? Pakai salawat mboten? Sama aja sama. Ya sama aja. Malah justru kalau tahiyat awal ku sak tahiyate juga sunnah bukan wajib. Ini yang dibicarakan ini rukun ini. Nah, jangan mencleng-mencleng. Akhir ya. Nah, hanya rukunnya kan ada 14. Artinya kalau nggak tertulis di sini rukun, berarti dia sunnah. Ojo kok takon lho, tahiyat awalin ndi? Lah wong iki yang wajib ini yang temanya. Lupa benar. Wasadisu asyara, dan yang ke-16 atas limatul ula, salam yang pertama. Yang pertama ini yang wajib. Wayajibu, dan wajib iko usalami, meletakkan salam halal qu'udi, pada saat duduk. Jadi salamnya masih duduk. Jangan wis engkang-engkang mau di salam. Nah, artinya habis tahiyat, baca sholat pada Nabi, kita salam, posisi kita masih dalam keadaan duduk. Duduk yang terakhir tadi. Ya. Wa qallu tadi, ya kan? Halal kuti. Wa qalluhu, dan paling sedikit atau minimalnya assalamualaikum, bacaan assalamualaikum marrotan wahidatan, satu kali. Jadi salam paling minimal assalamualaikum. Nah, itu minimal. Nah, kemudian lagi wa akmaluhu, dan paling maksimal assalamualaikum warahmatullah marrotaini, dua kali, yaminan wasimalan, ke kanan dan ke kiri. Makanya nanti kalau ada orang sholat jadi assalamualaikum ngono tok sah. Tapi aja dipakai, nanti malah bikin ribut nanti. Ini kan kadang-kadang kita melakukan sholat itu tidak urfinya, tidak dinggo maksudnya. Urfinya. Nah, ini diselesaikan kan walulas sih. Nah, terus wasabiu asyara, dan yang ke-17 niatul khuruji, niat keluar minas sholati, dari sholat. Nah, wahada, dan ini wajhun marjuhun, adalah rukun yang lemah. Nah, lemah itu artinya di lain-lain nggak disebutkan. Wakila, dan dikatakan layajibu, tidak wajib, dalika, hal itu, niatul khuruji, niat keluar. Artinya di fikih-fikih yang lain, ulama-ulama yang lain tidak mencantumkan rukun kategori keluar dari sholat, nggak usah. Makanya dikatakan di sini adalah wajhun marjuhun. Wahadal wajhu, dan wajah ini wal asoh, adalah rukun yang asoh, yang sah. Jadi nggak usah ada niat keluar dari sholat. Nah, meskipun di sini tertulis ya.
Nah, kemudian berikutnya wasaminu asyara yang ke-18 tartibul arkani mentertibkan rukun-rukunnya hatta bainat tasyahudil akhiri sehingga antara tahiyat akhir. Ya, jadi tertib rukun-rukunnya tertib dari awal niat sampai pol kudune urut tertib sampai bacaan tahiyat akhir. Washolati ala nabi dan membaca sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fihi di dalamnya. Ya. Wa qauluhu dan ucapan musannif ala ma dzakarnahu atas apa yang telah kami jelaskannya. Sing wis dijelasno mulai dari niat dan seterusnya. Yastasni mengecualikan minhu dari sesuatu tersebut yaitu wujubu muqaranatin niyati wajibnya bareng no niat li takbiratil ikhrami pada takbiratul ikhram. Nah, jadi kalau bareng no takbiratul ikhram dengan niat kan tidak berurutan, harus bersamaan. Nah, itu harus bersamaan. Itu hanya pengecualian bareng no niat dengan takbiratul ihram wa muqaranatul julusil akhir dan bareng no duduk akhir litasyahudi pada bacaan tahiyat washolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca sholawat kepada nabi. Nah, itu berurutan. Kalau takbiratul ihram dengan niat kan bersamaan, sama duduk membaca tahiyat itu juga bersamaan, hanya dua itu. Yang lainnya harus berurutan. Nomor 1 ini, 2 ini, 3 ini, sebagaimana yang telah dijelaskan. Paham? Takbiratul ihram dengan niat. Yang kedua apa tadi? Duduk sama baca tahiyat. Oh. Duduk akhir sama baca tahiyat. Itu tidak harus berurutan. Duduk yang langsung baca tahiyat. Langsung, ya. Nah, itu. Paham? Nah, udah selesai rukunnya. Baru sunat ya. Sampai sini. Salam. Yang penting ngaji paham, cara paham. Udah anu sudah selesai tuh HP-nya.